Teman-teman, ini dia, ini kolam tanah kemarin lagi kita renovasi, lagi saya dalamin. Jadi ini proyek pertama, nanti proyek selanjutnya ini kita lagi dalamin. Dan kita akan masukkan dulu di sini, ya. Kita angkat dulu. Ini jadi mereka, teman-teman. Kita akan cemplungkan mereka ke dalam kolam, ya. Kita mulai dari yang ketiga dulu. Oke, teman-teman, ini sebenarnya kolamnya belum selesai, jadi belum dalam, makanya itu masih cetek kelihatan, ya. Nah, cuma di situ sudah didalamin, jadi kita baru dalamin sama adek itu ada sekitar sepertiga, ya. Teman-teman, nih proses pendalaman lagi jalan, ya. Ini lihat bagian itu dalam, yang ini bagiannya kelihatan masih dasarnya, ya. Terus masih mau digali lagi. Nah, jadi emang settingannya dalamnya sekitaran 50 cm, ya. 50 cm dari, ya, mungkin dari bawah ke paha, ya. Nah, masih setengah, mudah-mudahan nanti progresnya bisa lanjut lagi. Proyeknya lagi macet, ya, karena masing-masing banyak kesibukan. Cuma ini kenapa juga saya taruh di sini, ini kualitas airnya sudah bagus. Lalu juga ada tanaman air bisa dipakai buat pakan mereka. Dan ini juga membantu penyembuhan untuk selerot. Jadi selerot itu kalau dimasukkan di kolam tanah, biasanya lebih mudah sembuh daripada ditaruh di kolam semen, ya. Nah, ini dia. Oh, cuma nanti bahaya tuh, bisa lari di situ. Jadi ini yang kita akan angkat. Oke. Jadi teman-teman, dulu sebenarnya saya sudah pernah ngekip biuku atau Arleta borneosis sebanyak 8 ekor. Hanya saja saat itu dalam masa sekitar 8 bulan itu tidak ada menunjukkan hasil apa-apa. Yang ada malah kandangnya hancur, ya. Jadi saya saat itu karena juga posisinya belum stay di sini, bahwa saya bolak-balik Jogja. Kura-kura pada saya oper ke teman-teman lain gitu yang punya kandang gede-gede dan mau ngekip biuku gede-gede tersebut. Jadi sampai setelah itu saya sudah agak jarang. Ada kemungkinan, ya, beberapa video-video sebelumnya itu saya rescue juga dari penduduk, dan itu memang nggak nyari. Jadi kalau ada penduduk yang dapat, terus ada pengetahuan saya dan juga ada dana buat ngambil, ya, nah nggak susah teman-teman, ya. Jadi dikira kita rescue itu, kadang-kadang rescue juga supaya mudah lancar kita harus ganti juga, ya. Nah, itu jadi aninya kendalanya, dan itu semuanya pakai uang pribadi, teman-teman. Makanya termasuk juga bikin konten YouTube ini sebenarnya sedikit banyak uang yang dapat dari sini pun sekalipun itu juga larinya, ya, rescue kura-kura asli di sini. Oke, terus kemarin postingan sebelumnya yang biuku betina itu ternyata ada
subscriber yang komen di bagian bawah bahwasanya dia berhasil breeding Byuku. Saya pernah dapat sebelumnya, sebelum dia komen itu adalah breeder juga di Surabaya, dan itu berhasil, malah hanya punya sepasang. Nah, di situ saya masih menganggap artinya itu hanya pengaruh tangan dingin ya, tangan dingin. Jadi artinya tidak semua bisa, karena emang size gede dan juga emang lumayan susah. Namun subscriber tadi dia mau memberikan penjelasan, terus saya nitip nomor WA di komennya dia, dan akhirnya kita chatan, dan ternyata dia sudah 2 kali dapat anakan Byuku. Yang saya kemarin ngelihat hanya tertentu saja yang bisa breeding, ternyata ada breeder lain yang benar-benar saya tidak kenal ya. Artinya mungkin dia punya, besarkan, lalu berhasil, dan itu berhasil breeding. Artinya ini tidak menutup kemungkinan bahwa kalau settingnya dia bisa saya ikuti, maka saya juga bisa berhasil untuk breeding ini. Kemarin sempat ketemu sama orang BKSDA terkait masalah pengurusan penangkaran ya. Ada teman-teman di sini juga yang lagi ngurus untuk penangkaran. Jadi saya sudah ngurus ya. Nah, ini juga saya bantu karena posisinya saya di Kutai Kartanegara. Jadi berapa prosedur beda jalur ya. Jadi saya dampingin juga. Akhirnya kita ketemu sama orang BKSDA, dan terkait masalah kura-kura itu diberikan welcome. Artinya mereka welcome terkait masalah kalau emang mau dibentuk, mau dibikinkan penangkaran. Intinya diniatin secara serius ya, tidak hanya angin-anginan. Ini membuka jalan terkait juga kura-kura endemik di sini, atau kura-kura seperti halnya Orlita borneoensis, Batagor borneoensis. Itu ada jalan seperti ini. Saya sudah dapat settingannya, kita chatkan panjang dari Mas Agus ya, namanya Mas Agus. Saya lupa kemarin ya, dia Mas Agus. Saya sudah diberikan keterangannya, settingannya bagaimana, kolamnya, dan ternyata kolamnya tidak dalam teman-teman, kolamnya standar saja, dan berhasil itu loh ya. Saya agak greget ya, saya bilang, dan ini bukan di alamnya Kalimantan, malah di Jawa, dan berhasil. Makanya saya di situ lagi greget, tumbuh lagi semangat saya. Padahal kemarin kura-kura Byuku sebelumnya sudah saya oper ke teman-teman lain yang punya kolam. Nah, kemarin terus terdapat lagi, ada lagi yang kita rescue lagi yang terakhir video sebelum ini. Nah, tambah lagi ini malah jantan jadi sepasang. Nah, jadi semangatnya tumbuh lagi, dan ayo kita akan coba buat mulai breeding ini, sambil juga ngurus untuk izin penangkarannya. Jadi ini untuk yang nonton video ini langsung komen di bagian bawah, "Om ini segala macam tidak boleh." Iya, tapi kita lagi proses buat ngurus penangkarannya ya. Dan posisinya juga tidak sebentar teman-teman. Saya harus ke beberapa instansi sampai akhirnya ke BKSDA ya. Jadi itu. Mereka sudah mulai nongol. Oke. Jadi untuk ini nanti kalau emang saya beneran buat ini, kolam harus dalam, settingannya itu. Jadi karena sudah ini, mau kita nanti manggil tukang. Kalau kemarin saya nggak sama adik saja, tapi karena sudah begini, mau kita harus manggil tukang buat nyeriusin ya, biar cepat dalamnya lagi dan bisa direalisasikan buat kolamnya si Aldebarannya Indonesia. Oke, ketemu lagi di konten selanjutnya di next video. Jangan lupa tulis komen teman-teman di bagian bawah. Ingat ya, bantu dari teman-teman dengan komen, like video-video saya, itu juga membantu saya dan terus tetap semangat buat bikin konten. Oke, semangat terus buat para peternak kura-kura Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.